Oke. Oke. Terima kasih Bu Yuli. Jadi kalau kita sekarang mengarah ke kurikulum merdeka yang sekarang ini berjalan. Jadi asbabun nuzulnya kalau kurikulum merdeka itu begini, dalam hal asesmen penilaiannya. Dulu awal-awal itu muncul 3 penilaian. Diagnostik awal, formatif, sumatif. 3 penilaian asesmen ini. Kemudian ketika kita menggunakan diagnostik oleh para pakar kesehatan itu kemudian keberatan. Kenapa? Karena kata diagnostik itu diasumsikan lebih banyak untuk menilai penyakit, begitu bahasanya. Pada akhirnya kemudian dievaluasi, kita evaluasi semuanya, dan kemudian dirubah menjadi asesmen awal. Nah, setelah itu masih ada 3 asesmen awal, kemudian masuk kategori formatif dan sumatif. Perkembangan terbaru tahun ketiga ini kemudian asesmen di kurikulum merdeka hanya dibagi 2, hanya dibagi 2, yaitu sumatif dan formatif dan sumatif. Asesmen awal itu masuk di dalam kategori asesmen formatif. Ya, masuk kategori walaupun penyampaiannya bisa. Jadi asesmen awal itu bisa dilakukan pada awal anak sebelum masuk sekolah. Dari mana prosesnya? Bisa melakukan wawancara, bisa melakukan menilai hasil nilai sebelumnya, atau bisa melakukan evaluasi, melakukan diagnostik atau evaluasi awal dengan cara mengundang para psikolog, bisa untuk mengukur bagaimana IQ orang itu, anak itu. Atau bisa juga dengan melakukan dalam bentuk Google Form menginterview orang tua. Itu asesmen awal. Kenapa? Itu digunakan untuk mengetahui potensi anak-anak kita, potensi peserta didik dalam intiknya, masuknya ke sekolah kita. Nah, untuk apa asesmen awal ini? Untuk pembelajaran berdiferensiasi. Itu pembelajaran yang memberikan perbedaan kepada anak-anak sesuai dengan kemampuan dan bakat anak-anak. Itu yang awal pertama. Jadi masuk asesmen itu. Yang kedua, penilaian formatif. Kapan diberikan? Dalam normatifnya Ibu ya, normatif ya. Formatif berarti proses ketika Bapak Ibu mengajar. Jadi misalnya begini, ketika menerangkan tentang seperti ini, Bapak Ibu, anak-anak ini bla bla bla. Bapak Ibu bertanya, apa cara kuesioner atau cara tulis? Bertanya di tengah-tengah mata ketika mengajar, maka namanya formatif. Formatif tidak masuk di nilai rapot, tidak untuk masuk nilai rapot. Formatif digunakan untuk refleksi seorang guru. Apakah ketika saya mengajar ini bisa diterima oleh anak-anak? Tidak. Kalau tidak, maka metode saya, strategi saya berarti kurang pas. Jadi formatif itu hanya digunakan untuk merefleksikan seorang guru ketika mengajar. Makanya kemudian di modul ajar jenengan di bawah ada refleksi siswa, refleksi peserta didik atau guru atau siswa, ada begitu di bawah. Nah, formatif dilakukan, pokoknya Bapak Ibu ketika mengajar di tengah-tengah memberi pertanyaan namanya formatif dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua atau yang ketiga kalau dalam bahasa yang awal formatif, sumatif ya. Sumatif itu diberikan ada beberapa model Bu. Yang pertama, diberikan pada lingkup akhir materi. Atau bahasa dulu Bapak Ibu pengajar pakai bab kan? Bab 1, bab 2. Kalau sekarang mungkin lebih efektif akhir lingkup materi atau akhir kompetensi yang ingin diajarkan berdasarkan CP yang telah dipetakan. Kalau yang ngajar di SMP mungkin butuh pemetaan lebih ketat karena hanya 1 CP tok itu. Ya. Kemarin CP yang terbaru keluar Bu ya. Sudah dapat Bu ya, CP terbaru yang keluar ini sudah. Ada perubahan saya kirim Bu. Ada perubahan baru CP ini. Nah, sumatif itu dilaksanakan yang pertama saat akhir lingkup materi. Jadi misalnya begini, Bapak Ibu saya mengajarkan tentang toharo, bersuci. Syarat-syaratnya, kemudian bagaimana rukun bersuci, bagaimana. Selesai, Bapak Ibu bilang, anak-anak materi ini selesai. Hari ini kita lakukan ulangan, itu namanya sumatif. Jadi betul kata Bu Yuli tadi, memang seharusnya dilakukan pada saat akhir lingkup materi itu, sehingga ketika mengukur kita ini KKTP-nya itu tercapai apa tidak. Mungkin Bapak Ibu yang enggak guru ya, mungkin pemerhati saja ya. Dulu kalau kita menggunakan kuantitatif namanya KKM Pak.
kriteria ketuntasan minimal itu dengan angka, dengan 3 kriteria, intake, kompleksitas, daya dukung, 3 itu. Tapi sekarang menggunakan KKTP, kriteria ketercapaian, bukan ketuntasan, ketercapaian kompetensi, namanya KKTP. Nah, apa bedanya? Le dukur dengan angka, le sekarang dukur dengan kualitatif. Bisa apa anak itu? Nah, yang kedua Bu, untuk sumatif itu dilakukan sekarang ini ya. Sekarang ini ya, itu dilakukan pada saat tengah semester. Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu sudah terapkan kurikulum merdeka dengan betul, sesungguhnya tidak ada lagi yang namanya ulangan bersama. Tidak ada lagi yang namanya ulangan akhir semester, tidak ada lagi. Semua penilaian mutlak milik seorang guru. Kapan dilaksanakan, kapan dilakukan, tergantung gurunya masing-masing. Tapi ini karena masih transisi Bu Yuli, sehingga prosesnya masih di swasta masih ada UTS. Kenapa ada atau STS? Kenapa? Kalau gak ada yang bayar soalnya di swasta itu Bu, ujian gitu ya. Betul, betul Pak Yai. Dan istilahnya juga beda Pak. Istilahnya kalau dulu namanya penilaian tengah semester PTS gitu ya. Sekarang enggak, sumatif tengah semester STS. Akhir saya gitu dulu namanya PAS, penilaian akhir semester. Sekarang namanya sumatif akhir semester, SAS begitu. Tapi tanya istilah, tapi sama saja seperti itu. Jadi Bu Yuli nanti pada akhirnya prosesnya penilaian menjadi hak mutlak guru. Dan termasuk apakah formatif nama atau tidak, tapi menjadi pertimbangan guru untuk menulis nilai akhir siswa, kan jadi pertimbangan guru, walaupun tidak langsung otomatis masuk di raport. Begitu Bu Yuli, mohon maaf. Okay. Dulu namanya BNSP Pak ya, Badan Standar Nasional Kurikulum, Badan Nasional Standar Pendidikan. Sekarang namanya BESKAP, Badan Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Jadi dulu namanya BNSP, Bapak Ibu kalau adakan ISBN BNSP gitu ya, Badan Nasional Standar Pendidikan. Kalau sekarang diganti Pak namanya BESKAP, jadi Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Kalau dulu namanya P4TK, di masing-masing ada di Jawa Timur, ada di beberapa tempat. Sekarang namanya menjadi BBGP atau BGP. Balai Besar Guru Penggerak, itu yang mengevaluasi kurikulum Mbak di masing-masing. Jadi ada tim pengembang kurikulum, ada tim evaluasi kurikulum. Kebetulan di tempat saya di BBGP Jawa Timur yang ada di Batu itu memang hari-hari sedang mengadakan evaluasi, termasuk kemarin evaluasi tentang bagaimana kurikulum merdeka ini. Tahun 2024 kurikulum merdeka akan dievaluasi total Pak, total full. Kalau hasilnya bagus, berlanjut. Kalau tidak, akan ada evaluasi apakah dikurangi, apa ditambah, atau seperti apa. Sehingga apa? Bapak Ibu sekalian saya sampaikan tadi, kemarin sekitar 2 minggu yang lalu, ada perubahan namanya CP, capaian pembelajaran. Bagi Bapak Ibu mungkin yang sekali lagi tidak mengajar gitu ya. Dulu namanya KIKD Pak, kompetensi dasar. Sekarang menjadi CP, capaian pembelajaran. Jadi Pak Isnu untuk evaluasi loh, kan memang dari bawah ke atas. Sekarang masa evaluasi terus berkembang Pak, sama nanti kita di atas. Cuma pertanyaannya kalau siapa yang memutuskan, itu ya mungkin pihak-pihak di atas. Apakah Pak Menteri sendiri atau Pak siapa? Hanya ada tim Pak, namanya BESKAP, itu memang bagian Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Gitu Pak Isnu.